welcome to YouTube channelnya Bina TV. Sekarang kita sedang berada di segmen obrasi, obrolan tentang literasi. Dan kebetulan hari ini kita sedang kedatangan tamu dari Universitas Sriwijaya. Ada Ibu Haniatus Solihah MPD atau Ibu Hani. Halo, assalamualaikum Ibu. Salam, apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali hari ini Ibu Hani datang ke Universitas Bina Dharma. Teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan entah live, entah record versinya nanti. Senang sekali hari ini Ibu Hani ini sedang ada kegiatan bersama kita di Universitas Bina Dharma, menjadi narasumber dan juga berkaitan dengan literasi ya Ibu. Jadi kita todong nih untuk ngobrol-ngobrol sedikit berkaitan dengan literasi. Baik, bisa dibilang Ibu Hani ini juga salah satu yang dekat sekali kalau kita ngomongin tentang literasi ya Bu ya. Menurut Bu Hani nih, tadi kan kita berkegiatan mengadakan workshop, seminar lah ya, mini seminar berkaitan dengan literasi dan juga pantun. Menurut Bu Hani, sekarang itu literasi kaum muda bisa dibilang gitu ya, siswa SMA, SMK atau mahasiswa sekarang literasinya seperti apa sih Bu? Kalau menurut pandangan Bu Hani, paling tidak dikaitkan dengan kegiatan kita hari ini. Oke. Baik, Ya. Pak Ferry, pertanyaannya menarik ya. Jadi mengawali dari kondisi yang ada di lapangan tentang literasi generasi muda sekarang itu seperti apa. Jadi kita ini nyebutnya apa ya, budak mudo Pak ya. Budak mudo, iya. Budak mudo sekarang ini sepertinya itu lebih banyak. Memang mereka suka baca, gitu. Tapi bacanya itu bukan kayak zaman kita yang baca buku, gitu ya. Makanya ada istilah kutu buku dulu. Nah, anak-anak ini lebih suka bacanya itu lewat TikTok, gitu ya, nonton di Reels misalnya, atau mungkin di Twitter, begitu. Sebenarnya mereka itu waktunya itu banyak juga. Kalau misalnya mau waktu bacanya ya, waktu bacanya itu sebenarnya banyak, begitu. Tapi yang jadi masalah itu kalau saya lihat generasi muda itu seperti terjebak, gitu ya, terjebak di literasi 5 detik istilahnya gitu. Kenapa kita katakan demikian? Karena yang muncul di Reels misalnya atau di TikTok itu kan dari judul dulu ya. Dari judul, dan judulnya itu biasanya dibuat menjual, seperti itu. Sehingga mereka itu sebetulnya terjebak di situ, terjebak di literasi 5 detik tadi, begitu. Artinya agak sedikit berbeda dengan zaman kita yang sebelum baca itu kita ada tujuan. Gitu. Kita dulu kalau mau ada baca tujuannya apa, gitu ya. Ada yang mau dicari, seperti itu ya. Kita misalnya mau ngerjain tugas gitu ya, atau mungkin membutuhkan referensi apa untuk dimasukkan, begitu. Artinya di sini itu akan menjadi sebuah masalah, kalau misalnya itu tidak diarahkan, begitu. Artinya saringannya itu lebih sulit sebetulnya, terutama bagi orang tua ataupun guru ataupun dosen, begitu. Kalau misalnya di awal kita tidak memberikan arahan kepada mereka agar yang dibaca ataupun yang ditonton itu lebih terarah, harusnya seperti itu, begitu. Jadi tantangan sih seperti itu Pak. Akhirnya ya gitu, mereka itu nanti setelah membaca tadi yang kalau saya mengatakannya itu terjebak dalam literasi 5 detik, nontonnya sedikit, bacanya sedikit, itu mungkin langsung komen ataupun share, seperti itu. Itu masalahnya di situ kalau menurut saya. Disclaimer dulu ya Bu ya. Berarti kalau di awal tadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kalau kita bilang bahwa anak muda sekarang itu kurang literasi, kurang baca, itu sebenarnya tidak sebenarnya benar ya Bu ya. Karena suka baca tuh melalui TikTok, melalui sosial media, mereka baca sebenarnya. Tapi memang kualitas dan kuantitas bacanya mungkin yang berbeda gitu ya. Kuantitasnya yang pasti terlihat ya. Bukan yang konvensional, buku hal tertentu yang mereka baca, tapi mereka baca apapun yang bentuknya yang lewat gitu ya. Yang lewat, kita scroll lewat baca, sebenarnya ada yang nyangkut ya gitu ya. Ada yang nyangkut, begitu. Walaupun ada kurangnya adalah
mereka bacanya sekilas, sekilas 5 detik 10 detik awal gitu, ya. Setelah itu mereka mungkin terjebak di komen ataupun share seperti itu. Terus juga ini sih Pak, apa ya, kalau buku itu kan ada filter ya, ada filter kan, filternya tuh biasanya di penerbit. Jadi screeningnya tuh di penerbit atau mungkin di Purpusnas seperti itu. Ada editornya gitu ya. Begitu. Kuratornya, penulisnya juga ada kecenderungan memang yang menulis buku itu ya yang paham, kemudian yang memang pakar di situ. Jadi di situ udah ada screening. Sementara postingan yang dibaca oleh generasi muda itu kita kan nggak tahu yang buat itu siapa, seperti itu. Apakah memang dia itu pakar di situ, atau beliau itu hanya menuangkan pikirannya, begitu. Kita kan tidak bisa memfilter apa yang ditulis oleh orang, begitu. Sementara generasi muda ya digital, karena memang kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Artinya memang mungkin dari orang tua atau dosen atau mungkin gurunya itu yang memberikan arahan di awal, sehingga waktu mereka itu terbatas, gitu, disibukkan pada hal-hal yang memang layak untuk dibaca seperti itu. Kalau kita bisa tarik lagi nih Bu, poinnya, satu poin yang harus kita tentukan sekarang sebenarnya kan sudah bagus ya. Anak muda kita itu mau baca dan informasinya cepat sekali ya. Sekali scroll sudah berapa kali informasi yang terserap gitu ya. Tapi poin yang paling penting juga adalah kita harus cari sumbernya ya. Berarti akan diperkuat dengan sumber yang mereka baca atau tonton sebelumnya gitu. Ditambah dengan sumber pastinya, dicari tahu lagi, bukan sudah langsung tahu terus share ke teman-teman, ada info baru nih, wah ini nih yang lagi viral nih, tanpa tahu itu benar atau salah dari sumber aslinya gitu ya. Ya benar sekali Pak. Baik, begitu juga berarti bisa kita sarankan juga nih buat teman-teman yang muda-mudi yang nanti menonton obrolan ini, bahwa kualitas literasi kita itu bisa juga ditambahkan dengan, selain cepatnya informasi yang kita dapatkan, tambahkan dengan sumber informasi yang memperkuat info yang kita dapatkan gitu ya. Betul. Seperti itu, bisa seperti itu Pak. Kalau informasi, kalau generasi Bu Hani, saya dengan generasi muda sekarang kan agak sedikit beda ya Bu ya. Media yang digunakan. Kalau Ibu Hani kan digunakan sosial media juga ya. Sarana digital untuk mendapatkan informasi. Ibu Hani kalau sekarang mendapatkan bahan bacaan via apa Bu? Medianya. Kalau saya pribadi banyak ya Pak. Banyak sekali gitu. Jadi kalau sekarang kita ngomong susah nyari buku itu salah gitu. Karena sekarang ini sangat mudah untuk mencari referensi begitu. Kalau ada mahasiswa misalnya, kok ini nggak ada referensinya gitu ya. Nggak ketemu. Nggak ada alasan lagi. Itu nggak ada alasan lagi. Nggak ada ketemu. Itu bisa diingat juga buat teman-teman yang lagi menonton, bahwa tidak ada alasan untuk kita sekarang ini bahwa tidak ketemu sumbernya ya. Ya gitu. Benar seperti itu. Jadi banyak sekali. Kalau misalnya saya mencari buku gitu ya, buku itu buku PDF. Misalnya buku PDF itu dari Google pun sangat mudah. Dari Google sangat mudah, tinggal dimasukkan kuncinya, misalnya statistik gitu ya Pak, statistik, kemudian statistik, 2024, PDF gitu. Nanti akan muncul tuh buku-buku yang bisa diunduh secara gratis. Gitu. Enaknya lagi juga zaman sekarang apa ya, tidak memberatkan begitu ya, tinggal kitanya aja mau baca atau tidak, seperti itu. Kalau buku. Kalau riset lebih banyak lagi ya. Ada konsensus, kemudian ada ResearchGate begitu. Itu tinggal dicari saja mau tahun berapa, temanya apa, nanti akan muncul 2000-an sedunia, dan tinggal kita pilih yang mana yang mau dibaca, seperti itu. Artinya sebetulnya dunia digital ini memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang pengen kita baca begitu. Artinya memang ya filterisasinya itu ya dari diri sendiri. Seperti itu. Bagaimana kita memilih dan memilah mana yang layak kita baca, seperti itu. Kemudian kita menggunakan waktu sebaik-baiknya dari apa yang kita baca, seperti itu. Walaupun tuh balik ke
kebiasaan gitu ya. Orang bisa, kalau orang itu sukanya main game, mau dipaksain suruh baca juga sulit gitu. Ya, benar. Kemudian ada orang yang dia lebih suka mencari informasi dari video, begitu ya. Itu juga disuruh baca juga cukup sulit begitu. Kalau kayak saya kan lebih suka baca ya Pak. Jadi di handphone itu memang digunakan untuk baca, termasuk mendapatkan informasi daripada nonton. Saya lebih seneng baca. Seperti itu. Baik. Jadi balik lagi ke karakter tadi seperti itu. Terakhir Bu, satu aja nih pesan buat teman-teman, terutama kaum muda-mudi, anak muda era sekarang, zaman sekarang, untuk meningkatkan kualitas literasi kita. Mungkin bukan kualitas ya, bagaimana sih biar mendapatkan benefit dari informasi literasi gitu, dari baca, entah itu dari sosial media, entah itu dari berupa video atau PDF yang berupa tertulis yang ada manfaatnya langsung. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang kayaknya lebih ke benefitnya apa ya gitu ya, yang langsung benefitnya into ke mereka langsung, yang biar bisa sedikit demi sedikit mereka terapkan begitu Bu. Boleh. Jadi tipsnya sih saya yang pertama untuk generasi muda ya. Jadi mindsetnya itu gini, jadikan handphone itu sebagai alat pintar gitu, bukan cuma alat gabut. Gitu ya. Jadi ingat ya, betul. Jadi alat pintar bukan alat gabut, bukan cuma saat gabut menggunakannya, tapi sebagai alat pintar begitu, yang di atas kita tuh punya enak aja gitu ya. Kita punya modal gitu ya. Dan yang paling penting memang otak kita itu tidak tumpul seperti itu yang penting. Kemudian membaca itu tidak harus dari buku yang tebal gitu ya. Gitu, dari buku yang tebal. Jadi jangan diberat-beratin duluan ya. Betul, jangan diberat-beratin dulu begitu. Kita coba baca itu dari yang sederhana atau yang kita sukai gitu ya. Kalau misalnya kita suka novel, ya baca novel nggak apa-apa seperti itu ya. Itu kan bisa melembutkan hati ya kalau novel itu, karena aspek yang disentuh itu biasanya perasaan seperti itu. Jadi kita memulai baca dari apa yang kita senangi gitu. Kalau misalnya kita suka bola, coba nonton bola gitu ya, tapi bukan cuma bolanya yang ditonton, tapi kita mempelajari bagaimana menganalisis taktik agar bola itu bisa masuk gol. Misalnya seperti itu. Jadi sejarahnya. Jadi tingkatannya itu lebih berbobot begitu ya. Sampai yang terakhir nih, karena kita bahas literasi ya Pak. Literasi itu kan biasanya tidak melulu baca dan nonton gitu kan. Coba kita berkreasi begitu ya. Coba bisa berkreasi. Dikaitkan dengan yang tadi ya. Ya betul. Kalau kita ngomongin pantun, kreasinya bukan cuma baca yang sudah ada, mendengar sudah ada, tapi kita buat ya. Kita buat pantun. Jadi karya. Jadi karya seperti itu. Jadi kuncinya sih itu lebih ke berani. Jadi coba berani nulis gitu ya, atau berani ngomong. Kemudian ya dengan literasi tadi kita bisa menjamin bahwa apa yang kita tulis itu berbekas begitu. Apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Meskipun yang terakhir tadi tahapannya itu yang paling sulit, karena butuh keberanian seperti itu. Tapi ya karena kita ngomong literasi, jadi harus ada ending menulis begitu. Kalau yang tadi itu kuncinya berani. Saya pikir itu sih Pak. Jadi kuncinya ya tadi ya, jadikan handphone sebagai alat pintar, jangan cuma jadikan sebagai alat gabut gitu. Karena kan apa tuh inamal amalu biniatin gitu kan. Kalau sudah niatnya sudah lurus, pasti tujuannya. Kalau niatnya itu untuk jadikan alat pintar, nanti dapat tuh pintarnya gitu. Tapi kalau niatnya untuk alat gabut, ya udah cuma ngilangin gabut seperti itu. Terima kasih banyak Bu Hani. Tadi ada poin-poin penting, walaupun singkat tapi ada poin-poin penting. Salah satu yang disampaikan oleh Bu Hani bahwa jadikan gadget itu sebagai alat pintar, bukan alat gabut, bukan hanya mengisi gabut, tapi niatnya sudah langsung kita luruskan bahwa ini untuk menambah pengetahuan kita, membuat kita makin pintar dan membantu kali ini dan yang bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.